pupuk dasarnya kemarin pakai Rapen. Rapen itu kompos, terus serintilnya masuk sekitar 2.200 itu kemarin masuk berapa ya? Sekitar 75 karung untuk awalan. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Sore ini saya berkesempatan jalan-jalan ngecek kandang, ngecek lahan di dekat kandang. Nah teman-teman, ini ada 3 lahan dengan sebenarnya satu lingkup kecil. Saya mau kasih lihat 3 lahan ini ternyata mempunyai karakter yang berbeda dari tingkat kesuburannya teman-teman ya. Dari nanti produktivitasnya seperti apa, nanti saya coba ulas ya teman-teman. Nah, lahan ini di sekitar sini ini full rumput pakcong teman-teman. Nah, kalau yang lahan ini teman-teman, ini 2.200, ini lahan sewa teman-teman. Ini karakternya dia teman-teman, apa namanya? Dulu bekas tebu ya, nggak subur. Ini panenan kedua ini. Jadi ini tunas ketiga kalinya. Ini posisinya dia di samping kanannya ini ada pohon albasia, tapi kurang subur dan dia cahaya mataharinya agak lumayan teman-teman, agak lumayan. Oke. Nah ini hasil panenannya bagus. Per meter itu rata-rata kemarin dihitung Alek itu antara 20 sampai 25 kilo per meter teman-teman. Ini kondisinya adalah agak basah tanahnya. Kalau jenis tanahnya lihat pupuk dasarnya kemarin pakai Rapen itu kompos, terus serintilnya masuk sekitar 2.200 itu kemarin masuk berapa ya? Sekitar 75 karung untuk awalan rata. Terus untuk di awal-awal saya pakai KCL sama urea. Nah, untuk merangsang tunas awal. Ini pertumbuhannya bagus teman-teman. Nah, terus saya yuk coba geser ke sebelah ya, yuk. Oke, ini sebelah kanan saya ini jaraknya dari lahan yang pertama tadi cuma 7 meter teman-teman. Nah ini lahan yang masuk tahun ketiga saya sewa. Ini masuk tahun ketiga saya sewa teman-teman. Nah dulu juga bekas tebu, ini panenannya stabil. Kalau yang ini teman-teman, ini kondisinya masih kalah untuk sinar mataharinya, kalah dengan yang lahan pertama ya. Jadi dia sebelah sisi utaranya itu ada pohon albasia punya tetangga. Nah sisi yang sana itu ada pohon jati. Jadi otomatis sinar matahari untuk lahan ini hanya dari ketika nanti dia tegak lurus teman-teman, ketika siang hari. Nah produktivitasnya ini masih semeternya di angka sekitar 20 kilo per meter kalau yang ini teman-teman. Nah ini pemupukannya hanya tinggal ini aja, pemupukan standar aja teman-teman. Jadi kompos segala macam itu, kompos, urea, terus kalau yang ini sudah rutin ditanjangi itu ditambah apa namanya, bibit baru karena harus regenerasi lagi gitu. Ini full pacong teman-teman, ini full pacong. Kondisi tanahnya sama, jenis tanahnya agak-agak liat gitu. Ini kalau penghujan gini produktivitasnya bagus. Tapi kalau kemarau ini nanti harus didorong, diguyur pakai diirigasi pakai diesel. Nah kanan kiri ini pisang raja. Salah satu indikasinya
ya ini masih kalah dengan yang lahan pertama adalah ini teman-teman, daun pisang raja saya ini lebarnya sudah nggak lebar optimal. Ini sedikit banyak bisa menandakan bahwa lahan rumput saya ini nutrisinya perlu didorong lagi teman-teman, perlu didorong lagi supaya produktivitasnya nanti naik di angka 25 kilo per meter. Nah, ini masih menurut saya masih masuk lah, ini masih masuk lah dengan lahan seperti ini. Ini lahan sudah 3 tahun ya, 1, 2 dan nanti lahan ketiga jarak ke kandang itu cuma sekitar 50 meter teman-teman. Jadi dengan kondisi lahan seperti ini pun tetap saya ambil ya, tetap saya sewa karena memang dekat dengan lahan, dekat dengan kandang teman-teman, dekat dengan kandang. Jadi tingkat efektivitasnya untuk ngarit dan dibawa ke kandang itu lebih optimal gitu. Nah, saya nanti geser ke lahan ketiga ya. Jadi lahan ketiga ini yang lahan yang tingkat produktivitasnya kurang bagus ya. Nanti saya ulas bagaimana. Yuk. Oke teman-teman, ini lahan ketiga. Lahan ketiga, jadi ini cuman di depannya lahan yang nomor 2 tadi ya. Ini cuman di seberangnya. Nah, kondisi lahan ini tingkat panenannya jelek karena apa? Pertama, sebelah sana, sebelah kanan itu ada pohon jabon ini. Jadi dia udah tinggi banget. Nah, pemiliknya ada di kalau nggak salah di Jakarta. Dan kita nggak punya kontaknya untuk ini. Nah, terus sisi yang kiri ini ada pohon jati juga, ada kebun jati juga. Jadi intensitas cahaya yang masuk ke lahan ini minim. Nah, walaupun minim gini ya, rata-rata masih di per meter masih 12 sampai 15 kilo lah hasil panennya. Nah, teman-teman, ini secara bisnis apa ya? Ya, menurut saya kurang bagus kalau yang ini ya. Tapi karena dulu saya sewanya ini masih murah, akhirnya ya wis ora apa-apa lah. Dari lahan ini sekitar 700 meter ke sana, ini bisa untuk pakan sekitar 3-4 hari lah untuk di kandang. Jadi ini kategori lahan yang kurang sip teman-teman. Jadi memang rumput itu butuh sinar ya, butuh sinar matahari yang ekstra. Jadi ini sekaligus bisa jawab pertanyaan teman-teman sebelumnya, Mas, kalau saya nanam rumput di bawah naungan bagaimana? Nah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Jadi mau diminta hasilnya maksimal enggak bisa. Kalau dia intensitas cahayanya itu maksimal, maka pertumbuhannya pun bisa diharapkan akan baik. Nah, ini saya juga nggak tahu ini mau tak perpanjang atau enggak ya, karena kayaknya kanan kiri ini juga ini toh masih menunggu lama untuk dipanen pohon-pohon kerasnya. Jadi saya juga mungkin ini kalau berakhir masa sewanya nggak saya perpanjang teman-teman. Jadi kalau tidak diperpanjang nanti tinggal saya bongkar rumputnya, saya pindah ke lahan baru, pisangnya pun saya bongkar, saya pindah ke lahan baru. Nah, kalau dari biaya sewa segala macam dari lahan ini, saya sudah, kalau ngomongin untung ya untung lah, sudah untung lah. Soalnya dari bibit rumput yang dijual dari lahan ini pun sudah bisa untuk bayar sewa segala macam. Jadi kurang lebih hitungannya 2 kali panen sudah bisa untuk bayar sewa tahun berikutnya gitu. Jadi makan hasil panen dari sini sudah bisa untuk lebihannya bisa untuk pakan di kandang teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi tiga lahan di lingkup yang kurang lebih berdekatan. Jadi jaraknya cuma deket-deket banget, tapi karakternya berbeda-beda ya. Ini dari 3 lahan ini yang sangat mempengaruhi adalah intensitas cahaya matahari. Dari lahan pertama mataharinya oke, sinar mataharinya oke. Lahan kedua sinar mataharinya hanya kalau pas terik siang. Nah, lahan ketiga ini sudah ya mendem-mendem lah.
Udah berat lah, udah berat. Nah, ini jadi teman-teman nanti kalau mau membudidayakan rumput pakan ternak, kalau bisa pun harus pilih-pilih lahan. Oh, sekiranya mana segala macamnya. Nah, ini untuk jadi pertimbangan ya. Untuk jadi pertimbangan supaya nanti hasil rumputnya pun akan bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menemani saya sore-sore jalan-jalan di lahan untuk ngecek kondisi lahan. Bagi teman-teman yang sejalan dengan saya, yaitu di jalur hijauan, jangan kendor, tetap semangat, tetap nanam-nanam terus. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.